Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sukaritarno. Pada kesempatan hari ini saya memulai untuk membuat video tutorial terkait dengan pembuatan media pembelajaran menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2016 seri 1 yang akan kita bahas terkait dengan mengenal lebih dekat Microsoft Office PowerPoint 2016. Kita ketahui bersama bahwa Microsoft Office atau MS Office PowerPoint 2016 adalah salah satu program pengolah presentasi. Di samping beberapa program lain yang bisa kita pergunakan untuk membuat presentasi yang profesional. Nah, presentasi yang dibuat menggunakan PowerPoint nanti bisa meliputi teks, ya. Kita bisa menyisipkan audio, video, tabel, grafik, ya, animasi, gambar animasi, dan link website, ya. Nah, pada seri yang pertama ini nanti kita akan mencoba bagaimana mengenal tampilan dan fitur-fiturnya dan langkah apa saja yang bisa kita bisa ketahui terkait dengan program pengolah presentasi mulai dari awal menjalankan aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke, baik, kita langsung saja untuk memulai presentasi dari awal, ya. Kita mulai dari awal sekali, mulai dari menjalankan aplikasi, ya. Bisa kita cari di search Office, gini, ya. Nah, ini ada Excel, ada Outlook, ada, kita cari yang Office. Nah, ini ada, atau langsung kita tuliskan PowerPoint. Nah, ini PowerPoint 2016. Nah, kalau kita bisa lihat pada saat kita cari PowerPoint, ada beberapa file yang sudah pernah kita buka sebelumnya, ya. Ada era baru industrialisasi digital, ada platform digital SMK Pusat Keunggulan, dan beberapa presentasi lain yang sudah pernah dibuka di aplikasi ini. Oke, kita jalankan aja tanpa kita membuka file yang sudah ada. Nah, ini kita, nah, ini tampilan awal PowerPoint 2016, ya, 2016. Di sebelah kiri ini ada file yang sudah pernah dibuka, dan ini ada beberapa tampilan template yang bisa kita pergunakan. Jadi kalau posisinya kita biasa menggunakan blank presentation, nanti kita klik dulu blank presentation. Kita nanti coba juga menggunakan template yang sudah disediakan, nanti hasilnya seperti apa. Kita coba yang tampilan awal, ya. Jadi kita ketahui bersama ini ada quick access toolbar yang paling atas, kemudian ini ada menu, ya, ada home, ada insert, ada design,
ada transition, ada animation, ada slideshow, ada review dan view. Ujung kanan atas ada control box, di sini ada minimize. Ya, kita klik lagi, ada restore, ada maximize dan ada close ya. Ada close. Di paling bawah ada status bar, di sini ada tombol untuk navigasi previewnya. Ini untuk zoom, nah ini memperbesar memperkecil gitu ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan dan menyembunyikan fitur untuk menu yang ada di sini. Ini Ctrl F1. Nah ini oke. Ini menu ribbon yang bisa dimunculkan, disembunyikan untuk kebutuhan Bapak Ibu. Jika mungkin dibutuhkan untuk disembunyikan, ya bisa disembunyikan. Oke, kita tadi memilih new dengan blank presentation ya, blank presentation. Bagaimana kalau kemudian kita ingin membuat sebuah presentasi dari template yang sudah disiapkan ya, template yang sudah disiapkan oleh PowerPoint tentunya. Ini ada welcome to PowerPoint. Nah ini juga bisa kita create ya. Nah, ini di download dulu templatenya. 5 tip untuk ini sudah ada tampilan presentasi yang dibuat oleh templatenya Microsoft Office 2016. Ini contoh slide yang bisa kita pergunakan dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah, ini oke. Kalau pertama tadi kita blank presentasi artinya kosong. Kalau ini kita bisa mengambil salah satu template yang sudah disediakan oleh PowerPoint tentunya ya. Nah ini, jadi ini ada sedikit panduan singkat bagaimana kita menggunakan mendesain PowerPoint ya tentunya ya. Nah ini contoh desain help you get your point across. Nah ini fitur-fitur baru yang ada di Office 2016 ya. Bagaimana kita bisa menambahkan presentasi baru ya, file new blank presentation. Nah ini kemudian kita bisa menyisipkan gambar ya. Gambar itu pun pilihannya nanti ada 2, gambarnya apakah disisipkan dari komputer biasa atau menggunakan gambar online gitu ya. Oke. Nah ini kita juga disediakan fitur untuk desain ideas ya. Jadi untuk memberikan gambar nanti apa ya yang kita akan pergunakan, desain apa yang pas dan cocok gitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu fitur. Nah ini juga contoh template yang sudah disiapkan ya. Working together in real time. Nah ini artinya aplikasi PowerPoint itu dimungkinkan untuk bisa berkolaborasi, untuk share dengan teman tim yang lain, berkolaborasi. Nah ini juga dimungkinkan untuk berkolaborasi ya. Nah oke. Nah ini ada beberapa yang bisa kita coba ya, yang bisa kita coba untuk kita pergunakan agar presentasi yang kita pergunakan akan lebih menarik tentunya ya. Oke.
Kita coba slide-slide yang lain, kita explore lebih dulu untuk klik di new ya. Ini juga bisa membuat presentasi live with 3D ya ini ya. Oke, kita coba saja, kita create lagi ya, dan akan download ini. Kita download. Ini disiapkan ada berapa ini ya, 10 slide ya, 10 slide, dan bisa kita presentasikan. Oke. Nah, ini. Bagaimana kita menggunakan 3D? Nah, ini bisa kita pergunakan ya. Oke, nah ini di fitur Office 2016 itu kita bisa menyiapkan insert 3D models ya. Nah, ini juga ada yang online tentunya sumbernya. Oke, nanti kita coba cek di menunya apakah menu-menu dari layanan ini tersedia atau tidak gitu ya. Oke, kita cek sekarang ya. Kita cek mulai dari menyisipkan gambar. Nah, ini ada gambar yang bisa diambil dari komputer kita atau diambil dari online tadi ya. Oke, nah ini gambarnya dari Bing Image Search atau dari OneDrive. Nah, ini pilihannya di sana. Kemudian tadi juga ada pilihan untuk menambahkan apa ini tadi ya, ini ada screen recording, menambahkan video. Nanti kita di seri-seri berikutnya nanti kita akan coba ya, kita akan coba. Oke ya, kita tadi oke. Tiga 3D models. Nah, ini kayaknya di fitur di laptop saya tidak ada nih, insert 3D models. Kita nanti cek ya fiturnya ini kenapa tidak ada. Jadi kalau standar misalnya nyisipi tabel, nyisipi shape gitu ya, nyisipi smart, insya Allah semuanya sudah Bapak Ibu pernah lakukan ya. Oke, kalau kemudian kalau kita sudah membuat slide presentasi dan ingin kita lakukan perubahan, langkah pertama nanti Bapak Ibu bisa menyimpannya ya. Kita simpan dulu aja misalnya. Oke, di browse, ulangi lagi, menyimpan presentasi sederhana ya, file, save ya, save. Ini pilihannya ada banyak sekali ya. Kalau di sini ada set Ikatan Guru Indonesia, ada OneDrive yang milik saya ini ya. Kemudian ada apakah di komputer kita. Nah, ini pilihannya ada banyak ya. Kita coba pilih di browse saja di komputer saya. Saya pilih ini aja misalnya, membuat presentasi sederhana. Oke, bagian 1 ya. Oke, kita save. Nah, kita sudah mulai membuat presentasi dari template yang disediakan tadi ya, template yang disediakan. Jadi di template ini banyak sekali tema-tema yang bisa kita manfaatkan.
Ada juga themes untuk edukasi ini ya. Kita pilih di edukasi itu seperti apa. Nah, ini banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kita pergunakan ya. Kita pergunakan jika kita sudah memilihnya. Nah, kita memilihnya baru kemudian kita download ya. Jadi kita membuat disesuaikan dengan kondisi yang akan kita pergunakan. Nah, ini misalnya saya akan membuat presentasi mengenalkan lingkungan misalnya kepada anak-anak didik di kelas SD ya. Misalnya di siapkan aja presentasi yang mungkin nah ini baru kita create ya, kita create. Nah, seperti ini. Dengan template yang sudah disediakan, nanti silakan Bapak Ibu tinggal menyesuaikan temanya gitu ya. Kemudian kontennya, gambar yang akan diisi gitu ya. Nah, jika sudah, nanti silakan disimpan lagi, nanti dilakukan perubahan dan perbaikan gitu ya. Oke. Poin, oke, sederhana 2. Oke. Nah, jadi pada video tutorial ini nanti kita mengenal lebih dekat bagaimana tampilan di Microsoft Office PowerPoint 2016 ya. Menu-menunya gitu, kemudian bagaimana kita membuat slide presentasi baru ya, baik itu dari yang masih kosong sama sekali atau kita mengambil tema-tema template yang sudah disediakan. Apakah temanya dari tab education atau mungkin dari diagram atau dari itu nanti bisa kita pilih atau kita tentukan ya. File new. Nah, ini ada bisnis juga bisa kita pilih. Ini secara online bisa kita tentukan mana tema yang atau template yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sebenarnya pilihannya cukup banyak sekali, bisa kita pilah dan pilih mana yang cocok, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin sementara itu untuk seri 1 terkait dengan mengenal lebih dekat aplikasi pengolah presentasi menggunakan Office 2016, dan kita jumpa di seri yang kedua untuk membuat presentasi ini dengan menambahkan gambar atau menambahkan teks dan kemudian kita lakukan pengaturan lebih lanjut. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.